Saya akan merasakan kebahagiaan bila dapat berbagi dengan Bapak Ibu Saudara sekalian melalui renungan harian Jemaat Sion Palopo. Mari kita puji Tuhan. Kita berdoa. Bapa kekasih hati dan jiwa kami, terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Sekarang firman-Mu hendak kami baca, kami renungkan bersama. Kami tetap memohon kekuatan dari Tuhan, sehingga firman-Mu hari ini akan meneguhkan kami bersama, melanjutkan hari-hari hidup anugerah Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Ratapan pasal 3 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-26. Firman Tuhan. Penghiburan dalam penderitaan. Ayat 21. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan
Oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada-Nya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kitab Ratapan ditulis oleh Yeremia sebagai ungkapan kepedihan hatinya, kepedihan hati yang mendalam atas kehancuran Yerusalem. Tembok-tembok kota yang kokoh runtuh rata dengan tanah dan pembuangan umat Allah ke Babel. Sambil duduk, ia menangis dan meratapi Yerusalem. Dalam Ratapan pasal 1 ayat 1, 3, dan 4, bagaimana penggambaran kepedihan hati Yeremia dengan mengatakan, betapa terpencilnya kota itu yang dahulu ramai, laksana seorang jandala ia, yang dahulu agung di antara bangsa-bangsa, yang dahulu ratu di antara kota-kota, sekarang menjadi jajahan. Ayat 3, Yehuda telah ditinggalkan penduduknya karena sengsara dan karena perbudakan yang berat. Ia tinggal di tengah-tengah bangsa-bangsa, namun tidak mendapat ketentraman. Siapa saja yang menyerang dapat memasukinya pada saat ia terdesak. Jalan-jalan ke Sion diliputi duka cita, karena pengunjung-pengunjung perayaan tiada. Sunyi senyaplah segala pintu gerbangnya. Berkeluh kesahlah imam-imamnya, bersedih pedih darah-darahnya, dan dia sendiri pilu hatinya. Saudara bisa membayangkan apa yang dialami oleh Nabi Yeremia. Sama halnya ketika kita menangis, ketika kita meratap karena sesuatu hal yang pahit bagi kita, bersyukur bahwa Nabi Yeremia dapat merasakan apa yang dirasakan oleh umat Allah, bangsa Israel, yang seharusnya juga menjadi hati yang dapat kita miliki, yaitu dapat merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, sebab mereka adalah bagian dari kita. Namun saudara, meskipun dimulai dengan ratapan, kitab Ratapan ini, tetapi di balik ratapan itu tersimpan harapan besar. Tersimpan harapan besar bahwa Tuhan pasti akan memulihkan. Kita perhatikan dengan baik bagian pembacaan firman Tuhan hari ini. Ayat 21. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Di tengah-tengah penderitaan dan pergumulan Nabi Yeremia, kita sampai di kalimat ini yang ia katakan, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Dan ini alasan bagi Yeremia untuk tetap berharap kepada Tuhan, yaitu tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Dan bukankah ini yang kita nyanyikan sepanjang kehidupan kita, tentang kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita. Dan itu diaminkan oleh Yeremia, sehingga ia berharap yang berikut, tak habis-habisnya rahmatnya. Ya, rahmat Tuhan
tidak akan pernah habis-habisnya. Selalu baru setiap pagi. Bergantinya hari ke sehari, kita menyambut pagi dengan mentari yang terbit. Dan percaya bahwa di hari yang baru, kehidupan baru, berkat yang baru, kekuatan yang baru, Tuhan berikan bagi kita. Setelah malam lewat, berganti dengan siang. Begitulah anugerah Tuhan dan berkatnya yang tidak henti-hentinya dan selalu baru setiap pagi. Yang berikut ia mengatakan, bagianku adalah Tuhan. Luar biasa Bapak Ibu. Ketika seseorang dapat berkata bahwa bagiannya, bagianku, bagian saudara adalah Tuhan, adakah yang dapat melebihi hal ini? Tidak ada. Ketika Tuhan adalah bagian kita, kita tidak akan mengharapkan bagian-bagian apapun ketika bagian kita adalah Tuhan. Sebab ketika bersama dengan Tuhan, segala-galanya akan dianugerahkan kepada kita. Bagianku adalah Tuhan, kata Irene, dan kata kita bersama. Dan ia mengatakan, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Di tengah-tengah pengharapan, ia beroleh kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Dan satu hal yang terpenting bagi kita adalah berdiam di hadapan Tuhan. Selalu kita akan mengatakan, ketika kita sudah melakukan bagian kita, Tuhan punya bagian untuk ia kerjakan. Karena itu, ada waktu di mana kita berdiam. Biarkanlah Tuhan bekerja dalam kehidupan kita, sebab ia tahu yang terbaik bagi kita. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, di tengah-tengah tekanan hidup yang kita hadapi, kita mungkin menangis, bahkan menatap. Tetapi sebuah ungkapan mengatakan begini, menangislah, sebab dengan menangis mata kita akan semakin terang untuk dapat melihat di sana ada kehidupan dan masa depan yang Tuhan sediakan bagi kita. Karena itu percayalah kepadanya. Pengharapan kita hanyalah Tuhan. Bahkan apapun yang lain yang ada di dunia ini, Tuhan menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Sekalipun di tengah penderitaan, kami tetap menaruh pengharapan kepadamu. Kami berserah penuh dalam melanjutkan kehidupan ini. Apapun yang kami alami, apapun yang kami rasakan di bangsa ini, di dunia ini, di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah kehidupan keluarga, kami letakkan sepenuhnya dalam Tuhan. Kami berdiam diri di hadapan-Mu, menantikan janji dan penggenapan Tuhan bagi kami semua. Dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara, demikianlah ibadah kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.